limpah pakai panjang pisan Balik deui papan. balik deui oge saya. Nah, kalau banjir di kota walaupun disebut Cileunjang terjadi, kan efeknya itu besar. Misalnya di Gede Bage yang udah rutin gitu ya. Sekali banjir di Gede Bage walaupun 2-3 jam itu mempengaruhi lalu lintas, itu mempengaruhi ya secara ekonomi, secara banyak itu faktor dampak negatifnya itu. Beda banjir di daerah yang tidak strategis, penduduknya sedikit, efeknya kan kecil. Kalau seperti Gede Bage dan itu rutin setiap tahun selalu ada, atau Ranca Ekek gitu, pasti dampak. Jadi saya melihat selama ini bagaimana interaksi perencanaan pengendalian banjir yang secara global atau regional yang dilakukan para BBWS, misalnya yang BBWS Citarum untuk 13 kabupaten kota, lalu BBWS itu rata-rata koordinasi antara BBWS dengan kabupaten kota belum melihat lebih bagus, lebih harmonis gitu ya. Jadi yang ditangani tadi yang Pak ini sampaikan Nanjung Kabupaten Bandung, Nanjung oleh BPWS Kabupaten Bandung, sejauh ini saya tidak melihat juga di Kabupaten Bandung upaya-upaya pengelolaan drainasenya gitu. Kenapa di tempat Abah sekian lama sampai 16 tahun Abah melakukan upaya interaksi, koordinasi, kolaborasi bagaimana mengurangi risiko banjir di tempat Abah, tapi upaya yang menutup saluran atau drainase yang dari pom bensin ke tempat yang itu aja lama gitu, sampai keluar wah ini butuh uang 200 juta misal untuk menyediakan 200 juta aja. Asalkan kalau tidak ada mah uangnya kan gimana caranya minta bantuan ke provinsi, ke pusat, kan tetap sesama pemerintah mah ada mekanisme yang bisa ditempuh gitu. Yang penting mah betul ada perencanaan yang betul-betul bisa problem solving kepada yang menjadi masalah pada saat itu. Abang sampai 16 tahun itu menurut saya terlalu lama gitu ya, karena secara teknis ternyata debit air yang ada itu sebetulnya bisa dikendalikan dan dibuktikan oleh Abah gitu sekarang gitu. Nah mudah-mudahan di tempat lain itu jadi pembelajaran lah di tempat Abah, bahwa memang banjir itu jangan selalu ngomong yang besarannya aja gitu. Ternyata yang pengendalian pengelolaan yang lokalan itu akan sangat berarti. Ya banjir Gede Bage lama, di Ranca Ekek dulu lama, sampai ada kasus memenjarakan direktur KHT bilang gitu. Itu kalau bisa ya banyak yang menjadi pembelajaran, jadi pengalaman, jadi guru sebetulnya sudah kita pahami bersama, tapi di tingkat untungnya, tapi sejauh mana gitu. Kemudian ya tadi sebelum dimulai kita sempat bicara juga mengenai BMN ya, barang milik negara, salah satunya aset pengairan. Itu dokumentasi hak di PU itu memang banyak lemah, itu memang termasuk oleh masyarakat sendiri. Itu banyak, mau sungai, mau saluran irigasi, saluran drainase, ketika kering itu menjadi peluang dibangun. Dan sayangnya PU banyak juga tuh yang tidak punya data aset yang legal gitu ya. Saya pernah mengikuti program pembebasan lahan di program pengendalian banjir Ciujung. Itu kanan kiri sungai itu sampai 2000 kakak. 2000 kakak. Sekarang disertifikatkan hanya satu sertifikat gitu. Artinya sungai Ciujung itu sertifikat sampai ke sempadannya itu ada jadi satu sertifikat untuk yang tadinya 2000 kakak. Yang harusnya seperti itu sekarang programnya, apalagi pembebasan lahan sekarang tidak ganti rugi tapi ganti untung ya. Ada negosiasi harga yang layak, masyarakat juga pasti antusias gitu. Jadi itu tentang lete. Kemudian yang terakhir mengenai
karena khususnya misalnya kota-kota besar baik Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, sekarang itu banyak pertumbuhan kota termasuk ada perumahan dan sebagainya. Bagusnya sih si pasum-pasum itu kan rata-rata pasum tuh kalau tidak taman, masjid, sekolahan. Ya, sekarang mah disarankan embung-embung itu harus ada sekarang yang setiap pasum itu minimal atau markirkan sabaraha debit gitu kan pun yang setiap pasum itu jangan selalu bangunan fisik untuk fasilitas sosial aja gitu. Ya ini jadi TK, jadi SD atau jadi taman ya tempat saya juga mudah-mudahan kan kalau sebenarnya kalau ke perumahan itu memang mengikat ya si pasum itu sekian persen harus ada, tinggal fungsionalisasinya salah satunya dianjurkan diarahkan ya menampung air gitu ya. Fungsinya bisa banyak selain mengurangi resiko banjir kan bisa jadi taman rekreasi seperti itu sangat berguna. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Saya mau lebih menekankan lagi bila mana ada apa sih usulan-usulan yang baru lebih baik yang lama dulu dipertajam Pak. Karena apa? Selama ini usulan-usulan baik yang sudah kita keluarkan itu baru sedikit lah yang sudah ditindaklanjuti, bahkan cek saya mana sih yang udah ditindaklanjuti asal nggak ada gitu ya. Nah, yang jadi perhatian kami dari Kota Bandung ini, saya pengen menegaskan lagi adanya ini Pak, yang apa sih kewenangan yang ordo 1, ordo 2, ordo 3 dan 4 tentang penanganan OP sungai itu yang satu yang harus diutamakan. Banyak orang tidak bisa menjembatani sih, padahal kan orang teh aya di bawah BBWS gitu. Yang punya kewenangan itu BBWS yang mengeluarkan. Masa sih BBWS tidak mau mengeluarkan hitam di atas putih mana kewenangan ordo 2 usaha, ordo 3, 4 usaha gitu. Itu yang lebih dipertajam lagi. Nah terus yang kedua, saya ingin adanya koordinasi antar daerah, baik itu misalnya dari pemerintah Kota Bandung ke Kabupaten Bandung atau Kota Bandung ke Kota Cimahi, Kota Bandung ke Bandung Barat. Masalah apa sih aliran sungai? Rata-rata aliran sungai yang ada di Kota Bandung itu mentok pas di perbatasan dengan antar wilayah gitu. Jadi sigana teh tetangga kita teh tidak mau menerima kiriman air dari tetangganya gitu. Padahal kan yang namanya sifat air itu selalu mengalir sampai ke kesinambungan. Jangan melawan alam punya eta mah alam. Ya, gimana dan kita juga yang di Kota Bandung juga bukan dari Kota Bandung, nerimanya juga dari hulu, dari Kang Atip kayak gitu. Betul. Nah, pas kita yang tadi Pak Oleh bilang yang di kawasan di Sub itu kenapa nguli bak wae airnya, ya itu karena Cinambo itu begitu nyebrang ke kabupatennya nggak ada yang namanya sungai Cinambo. Padahal Cinambo itu kan penyumbang air yang cukup besar banyak gitu volumenya. Percuma kita bangun kolam retensi Ranca Bolang, itu juga sudah terbantu dengan kita membangun kolam retensi Ranca Bolang. Sebenarnya debit air berapa ribu kubik lah sudah tertampung, terparkir di situ. Dan di Sub juga sebenarnya kita sudah buatkan kolam retensi, maksudnya untuk ya untuk di Sub sendirilah menampung air gitu. Bahkan kita sudah buatkan sumur-sumur resapan karena memang sifat tanah yang di situnya di bawahnya tanah lempung yang tidak bisa menyerap air Pak Atip, jadi ya tidak berfungsi. Sebenarnya kita bangun sumur-sumur resapan, satu-satunya jalan ya kita koordinasi dengan antar daerah lah. Sebelahnya itu kan kabupaten. Jadi sungai-sungai yang dari aliran kota itu jangan dipenet. Dan begitu saya nyebrang ke tol teh meni penasaran teh sawah langsung, jadi nggak ada aliran sungainya lagi gitu, banyak banget. Nah terus juga koordinasi dengan itu dampak dari KCIC juga penyumbang, sebenarnya penyumbang banjir yang sangat besar. Aliran-aliran atau saluran-saluran yang menuju ke kabupaten dibetonisasi oleh KCIC. Banyak kita juga sudah koordinasi tapi tindak lanjutnya sampai sekarang juga belum ada. Jadi ya itu koordinasi antar daerah dan koordinasi dengan KCIC yang notabene pembuat bangunan yang kereta